KHDTK Wanadipa Universitas Diponegoro adalah kawasan konservasi dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang berfokus kepada pendidikan, penelitian, konservasi, dan juga pemberdayaan masyarakat. KHDTK Wanadipa memiliki kawasan yang luas dengan berbagai keanekaragaman hayati. Namun, sebagian potensi tersebut belum dimanfaatkan secara sistematis. Pemeliharaan tanaman masih membutuhkan tenaga yang besar dan pemanfaatan hasil alam oleh masyarakat masih dapat terus dikembangkan. Berangkat dari tantangan tersebut, tim 2 KKMT 110 Universitas Diponegoro hadir dengan serangkaian inovasi yang berfokus kepada konservasi, pengelolaan kawasan, mitigasi lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Langkah pertama untuk melestarikan keanekaragaman hayati adalah dengan mengenalnya. Melalui program inventarisasi keanekaragaman hayati, tim 2 melakukan identifikasi tanaman dan menyusun katalog digital berbasis QR Code agar informasi setiap spesies dapat diakses dengan lebih mudah. Inventarisasi tanaman merupakan upaya awal untuk mengenali sekaligus menjaga keanekaragaman hayati. Melalui pendataan ini, kita dapat mengambil langkah konservasi yang tepat guna menciptakan kestabilan ekosistem. Keanekaragaman hayati kita perlu perkaya agar ekosistem tetap terjaga. Maka dari itu, kami menyediakan bibit tegakan bawah sebagai bentuk upaya menyediakan vegetasi dan juga menjaga lingkungan kita. Tanaman sama seperti kita. Mereka membutuhkan perhatian dan juga perawatan agar bisa tumbuh dengan baik. Kita harus bisa memastikan bahwa pasokan air untuk setiap tanaman harus terjaga. Penyiraman secara manual terkesan kurang efisien karena membutuhkan tenaga dan juga waktu yang lebih banyak. Melalui penyiraman dengan metode tetes, kebutuhan setiap tanaman dapat terpenuhi secara lebih efisien dan juga serta dapat menjaga kualitas lingkungan. Upaya pelestarian lingkungan perlu didukung dengan adanya sanitasi yang baik. Hasil identifikasi sanitasi lingkungan di kawasan KHDTK Wanadipa Undip kami jadikan sebagai media infografis supaya dapat dipahami oleh masyarakat sekitar. Hai, bagaimana setelah mendengarkan penjelasan mengenai manfaat inventarisasi tanaman, irigasi tetes, penyediaan bibit tegakan bawah, dan sistem sanitasi di wilayah KHDTK? Nah, melalui penjelasan tersebut, diharapkan mampu menyadarkan kita semua bahwa langkah yang kecil memiliki dampak yang besar untuk kelestarian lingkungan. Langkah kecil tersebut dapat kita lakukan dengan mengubah limbah menjadi berkah. Seperti limbah organik dari kulit dan batang pisang dapat kita buat menjadi pupuk organik cair. Melalui optimalisasi pengolahan limbah, kita dapat mengenalkan potensi sekaligus meningkatkan nilai sumber daya hayati. Selain POC, limbah organik juga dapat bermanfaat sebagai bahan dasar pembuatan kompos yang dapat meningkatkan kualitas tanah. Banyaknya limbah organik hasil pertanian yang kurang dimanfaatkan secara maksimal akhirnya menyebabkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, komposter berbasis prinsip rekayasa proses hadir sebagai solusi untuk mendukung program Zero Waste. Tidak disangka, dari satu wilayah konservasi dapat menghasilkan banyak sekali inovasi yang dapat kita perkenalkan kepada masyarakat luas yang ada di sekitar ini. Namun tahukah kalian, di balik keindahan dan kekayaan hayati yang ada di wilayah KHDTK ini, terdapat satu permasalahan yang harus kita amati, yaitu kondisi geografis di area sekitar KHDTK. Dari pengamatan yang telah dilakukan di lapangan, terlihat beberapa area memiliki kontur yang cenderung menurun. Kontur yang cenderung menurun ini memiliki potensi erosi yang seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih. Selain dari kontur yang menurun, tutupan vegetasi serta jenis lahan juga turut mempengaruhi tingkat potensi dari erosi tersebut. Dari permasalahan-permasalahan yang berpotensi erosi tersebut, dibuatlah pemetaan titik-titik yang berpotensi erosi di wilayah KHDTK. Tujuan dari
pemetaan tersebut yaitu agar warga harapannya dapat mengenali lebih dini titik-titik yang berpotensi erosi di wilayah KDTK. Selain itu, harapan dari kami juga dapat digunakan untuk pengembangan KDTK selanjutnya. Di sini rumput, di sana rumput. Di tengah-tengah ada apa ya? Kalau kalian punya rumput dan beberapa jenis hijauan lain, lalu kalian campur dengan molase, dedak, dan E4, lalu ditunggu hingga 14 hari, kalian baru saja membuat silase, pakan ternak fermentasi yang kaya nutrisi. Bukan hanya sekadar pakan biasa, silase memiliki banyak keunggulan. Dengan melalui proses fermentasi, pakan menjadi lebih awet, bernutrisi, dan dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Pemanfaatan hasil lahan tidak hanya berujung pada silase saja loh. Beberapa tanaman di KDTK juga dapat dimanfaatkan menjadi bahan utama pembuatan ECP. Ekoprint adalah teknik pemanfaatan pigmen alami tumbuhan untuk membuat motif pada kain tertentu. Kami telah berhasil melakukan sosialisasi ekoprint secara langsung kepada kelompok wanita tani. Antusiasme yang kami dapatkan menunjukkan bahwa program ini telah diterima dengan baik oleh masyarakat. Hasil pertanian merupakan komoditas utama masyarakat setempat di Desa Mueh yang bermata pencaharian sebagai petani. Oleh karena itu, diperlukan pentingnya sanitasi dan juga higienitas penyimpanan pangan pasca panen. Oleh karena itu, saya membuat media edukasi berupa poster infografis untuk memudahkan para warga petani untuk mengerti bagaimana apa saja yang harus dilakukan dengan upaya penanganan pasca panen bagi masyarakat di Desa Mueh. Penyusunan infografis ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran bagi para kelompok wanita tani yang terkhususnya yaitu para ibu rumah tangga untuk bisa menyimpan hasil pangan pasca pertanian yang dapat digunakan di skala rumah tangga masing-masing. Setiap program yang kami jalankan tidak lepas dari arahan dosen pembimbing lapangan. Diskusi, evaluasi, dan konsultasi rutin bersama Bu Anggi maupun Pak Jafron selaku DPL menjadi bagian penting di setiap proses, mulai dari perencanaan program, penyesuaian di lapangan, hingga strategi pendekatan kepada masyarakat Desa Mueh, khususnya masyarakat di sekitar KHDTK. Bimbingan inilah yang menjadi salah satu kunci agar seluruh program tetap terarah dan membawa manfaat. Untuk pembuatan silase kemarin tentunya sudah kami coba di ternak kami dan alhamdulillah beberapa ada yang sudah doyan. Mungkin bisa akan kami kenalkan ke peternakan kami. Tentunya sangat bermanfaat juga kegiatan kemarin. Bisa untuk pakan ternak nantinya memudahkan ketika musim kemarau ini untuk menghemat kita cari pakan ternak. Untuk VOC sendiri nanti akan kita gunakan untuk di kegiatan KWT yang itu ada rutinitas setiap minggu sore, dan untuk kompeten sendiri nanti akan kita praktekkan di setiap pertemuan 1 bulan sekali di kegiatan KWT. Tentunya materi yang dari Mbak-Mbak dan Mas KKN ini berikan kemarin itu akan masukkan kami dalam kegiatan seperti komposter. Ekoprint itu akan kita masukkan dalam kegiatan KWT di setiap pertemuan. Terima kasih. Semua yang kami hadirkan di sini bukan sekadar produk untuk memenuhi tugas KKN, melainkan wujud usaha kontribusi untuk masyarakat. Kami berharap setiap hasil kerja ini dapat terus memberikan manfaat dan dampak yang panjang meskipun masa KKN kami telah berakhir. Sebab bagi kami, KKN bukan diukur dari seberapa lama kami tinggal, melainkan seberapa jauh manfaat yang bisa kami tinggalkan.